Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para pecinta Tusanaji dan mana-mana berada. Kembali lagi bersama saya sang penyiar radio Hunter Pusaka. Andrian Hunter Pusaka, berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Teman-teman sekalian, di pagi yang cerah ini, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, kelancaran rezeki, dan diberikan kebahagiaan bersama keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita tetap semangat dalam mengoleksi keris, dalam membudayakan keris, melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah, sehingga anak cucu kita nanti, generasi kita nanti itu dapat mengetahui bahwa nenek moyang kita itu adalah orang-orang yang hebat. Bahwa di bumi Nuswantoro ini adalah sebuah peradaban yang sangat besar, ya, peradaban yang sangat besar. Nusantara itu berdiri sendiri, berdiri sendiri. Jadi tidak ada istilah campur tangan pihak-pihak lain. Ada orang-orang luar negeri terus membawa budayanya terus bercampur dengan Nusantara, tidak ada. Di zaman sebelum era Singasari, teman-teman, di era Mataram kuno, di era Kabudan bahkan, ya, peradaban nenek moyang kita itu sudah sangat maju. Sudah sangat maju. Tentunya tidak ada campur tangan asing yang masuk ke Indonesia. Bumi Nusantara itu adalah satu peradaban budaya yang sangat kental dan diciptakan sendiri oleh nenek moyang kita, teman-teman. Di depan Anda ini, di depan Anda ini adalah tumpukan keris, ya. Tumpukan keris yang ada di tas besar ini. Tas besar ini kalau saya keluar kota biasanya bawa ini, tas ini. Untuk borong ataupun untuk kita saling mahar-memahari lah dengan teman-teman para keris itu di Nusantara ini. Saya akan pilih satu untuk saya bahas di pagi yang cerah ini, yang sangat berbahagia ini, dan mudah-mudahan Anda juga sangat berbahagia, teman-teman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kerisnya. Kalau melihat dari kayu, ya ini adalah kayu timungu, teman-teman. Kayu timungu yang style gayanya bergaya Gayaman Surakarta Banjihan namanya. Oke, seperti ini adalah gaya Banjihan Surakarta. Ini kalau digebek lagi bagus ini. Tapi kalau ada yang pengen biasanya tetap tampilan original sehingga tampak dilihat itu lebih otentik, itu biasanya ada yang suka. Ya, ada yang suka varian seperti itu. Jadi beda-beda rasa. Maka keris itu kan beda-beda. Jadi tidak ada patokan harga juga. Siapa yang suka kadang mahal. Kalau suka ya dibeli kadang. Dimaharkan. Tapi kalau tidak suka meskipun murah ya nggak dibeli. Keris seperti itu, teman-teman. Jadi ada salah satu totoroso. Ketika Anda melihat salah satu keris, ada klik di hati Anda, berarti itu ada kerasa perasaan-perasaan suka gitu. Ada kecocokan dalam hati Anda. Keris itu seperti itu. Jadi tidak kita bisa memaksakan memilikinya, mengejar kalaupun harga murah kadang tidak bisa dimiliki. Karena dalam filosofinya keris itu mencari tuannya gitu. Oke. Ini adalah kerisnya, teman-teman. Coba saya buka seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sudah teyengen, teman-teman. Nek ngarani wong Madura wi tayengen jarene. Ya, kalau orang Indonesia keberkarat gitu. Meskipun berkarat tapi wasinya masih utuh, ya. Jadi tidak memakan korosif secara maksimal, secara masif ya tidak. Jadi hanya saya kira ini dimakan waktu dan tidak terawat gitu. Cuman bukan barang temuan dipendam, bukan, tapi miliknya kolektor yang mungkin sudah meninggal dan anaknya tidak bisa mengurus. Biasanya seperti itu. Turun-temurun, masih ada di dalam lemari dan cenderung wasinya masih utuh, teman-teman ya. Kalau kita melihat pada ricikannya hanya tikel alis dan maksud saya pijetan ya, ada pijetan dan gandeknya lugas. Lain itu tidak ada ricikan yang lain. Jadi keris seperti ini dikatakan adalah keris berdapur brojol, ya, berdapur brojol. Lalu pada stylenya, teman-teman, era manakah ini? Mungkin itu pertanyaan Anda.
Dan estimasinya tangguh mana gitu, era pembuatan kapan gitu, kerajaan mana gitu. Jadi kalau kita melihat dari sisi ricikannya teman-teman, dari style pembuatannya, maka kalau melihat dari gonjo yang sebit rontal seperti ini ya, dan sirah cicaknya itu pendek seperti ini, sirah cicak itu pendek ya, kebongkok-bongkokan agak bungkuk ya. Lalu gandeknya itu miring, agak miring dan pendek seperti ini. Nah, teman-teman. Kalau melihat pamornya itu agak lembut ya. Meskipun secara perkiraan belum tentu ini pamor apa. Ya. Setelah dicuci baru bisa tahu. Dengan ricikan, dengan gaya-gaya yang saya sebutkan tadi, keris ini saya simpulkan bahwa dipadu dengan karakter besi, ya, karakter besi yang Tuban, maka keris ini dikatakan tangguh Tuban Majapahit. Ya. Jadi Tuban itu adalah salah satu era di pesisir yang merupakan salah satu daerah Syah Bandar. Merapatnya kapal-kapal perdagangan dari luar negeri ataupun dari dalam negeri, dari lintas Nusantara ini, itu merapat di daerah Tuban. Dan daerah Tuban itu daerah pesisir. Ya, daerah pesisir yang khas pada besi-besi yang ketika diraba itu terasa seperti basah, teman-teman. Dan karakter besi Tuban itu sangat pandes dan ketika diraba itu agak basah gitu ya. Dan pawaannya itu ngelimpah. Itu adalah ciri-ciri dari keris Tuban. Tuban itu satu daerah, teman-teman. Jadi sudah sejak era Singosari di Tenggarai, Tuban itu sudah ada. Kesyahbandaran Singosari sudah ada. Bahkan sampai Mataram itu sudah ada. Sampai Mataram. Mempunyai empu-empu yang sangat luar biasa, mempunyai ciri khas tertentu. Sehingga kenapa tangguh keris itu dikatakan Tuban Majapahit misalkan, Tuban Mataram, Tuban Pajajaran. Nah, itu dibuat di area Tuban di era Majapahit. Nah, gitu yang dimaksud teman-teman ya. Oke, teman-teman sekalian. Brojol ini adalah berdapur brojol. Secara aspek filosofi, teman-teman sekalian, brojol itu merupakan sebuah ungkapan peristiwa kelahiran jabang bayi ke dunia. Ya. Jadi keris berdapur brojol itu sebagai simbol kelahiran sebenarnya. Jadi bukan pada proses kelahiran itu sendiri, teman-teman ya, bukan brojol lahir yang dimaksud. Yang akan disampaikan. Nah, akan tetapi ini ditunjukkan pada kesucian si jabang bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrah manusia. Fitrah manusia yang kembali lahir dengan secara fitrah suci. Itu yang dimaksud, teman-teman sekalian. Dan kalau melihat dari pamornya ya, estimasinya saya kira ini masuk kayaknya merambut adek merambut ini, saya kira kalau saya melihat, dan bisa juga ini wangkon isen, teman-teman, karena pada melihat dari bagian lisannya ini ada sebuah pamor yang mengelilingi di sepanjang pinggir pada bagian wilah. Dan Anda ketahui, coba Anda perhatikan, pamornya ini sudah cukup tampak, teman-teman, tinggal membersihkan saja serta mewarangi, teman-teman sekalian ya. Inilah brojol, dan tentunya keris-keris Majapahit kan memang terlihat begitu wingit, teman-teman sekalian. Oke ya, terima kasih yang sudah menyimak ya. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai khazanah ilmu perkerisan di Nuswantara ini. Panjangnya sekitar 37 cm dan merupakan keris yang sangat gagah dan sangat-sangat layak dikoleksi dan diburu oleh para kolektor. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.